Baik, saudara sekalian, selamat ketemu kembali. Kita akan melanjutkan percakapan kita. Kali ini kita akan mempercakapkan tentang menjaga kesadaran dalam relasi dengan Tuhan. Menjaga kesadaran dalam relasi dengan Tuhan. Dengan kata lain, yang akan kita percakapkan ini adalah bagaimana kita bertemu dengan Tuhan, sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita percakapkan tentang rahasia untuk bertemu dengan Tuhan atau rahasia untuk menjaga kesadaran dalam relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama, harus disadari bahwa Tuhan yang sejati itu berbeda dengan Tuhan yang menjadi paham, gagasan, atau bahkan keyakinan kita sendiri. Jadi Tuhan yang sejati itu bukan atau belum tentu sama dengan gagasan kita, pikiran kita, bahkan keyakinan kita sendiri tentang Tuhan. Gagasan kita, keyakinan kita, pikiran kita sendiri tentang Tuhan itu konsep kita tentang Tuhan. Nah, konsep kita tentang Tuhan itu memang perlu untuk kita, karena dengan konsep itu kemudian kita mempunyai benih atau bibit kesadaran tentang Tuhan. Jadi konsep itu penting. Tetapi yang harus segera disadari bahwa konsep kita, paham, keyakinan, pikiran kita tentang Tuhan itu belum tentu sama, bahkan bisa terjadi memang itu berbeda sama sekali dengan Tuhan yang sejati. Saya akan memberikan contoh yang kecil begini. Di kalangan umat Kristen diyakini bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Nah, kalau ada sebutan Bapa atau ada ungkapan Bapa, itu pasti terhubung dengan laki-laki gitu. Bapa ya mesti laki-laki. Kalau perempuan tidak akan disebut Bapa. Bapa itu pasti laki-laki. Nah, yang sejati ya Tuhan tentu bukan laki-laki, bukan perempuan ya. Ya Tuhan yang sejati itu tidak berjenis kelamin gitu. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jangankan Tuhan, bahkan malaikat pun itu ya ini sekali lagi ini konsep. Kalau tentang malaikat itu konsep itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Digambarkan di mana-mana malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, tapi yang pasti adalah Tuhan itu tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, maka Tuhan yang sejati itu berbeda dengan keyakinan kita, paham kita, konsep kita, pikiran kita, dugaan kita, dan yang kita bangun. Meskipun kita membangunnya itu berdasarkan pada kitab suci. Kita membangun gambaran, kita membangun keyakinan, kita membangun konsep kita itu dari kitab suci. Oke. Nah, dan sekali lagi konsep kita itu tetap penting karena itu menjadi bibit atau benih dalam kita berrelasi dengan Tuhan yang sejati. Tetapi harus segera disadari bahwa paham kita, konsep kita itu berbeda dengan yang sejati itu. Yang sejati itu tidak seperti yang kita pikirkan. Seperti apa? Ya, hal ini, rahasia ini atau maha
misterian ini, kemisterian ini, bahwa Allah itu misteri, bahkan maha misteri, maha rahasia, kerahasiaan atau kemisterian Allah ini, itu bisa digambarkan dengan lebih sempit atau kecil lagi begini. Kita tidak bisa memikirkan, bahkan kita tidak bisa mengungkapkan secara tepat udara atau angin. Tidak bisa. Udara itu warnanya apa, udara itu bentuknya bagaimana, tidak bisa. Tidak bisa Tetapi kita bisa merasakan, kita bisa mengalami udara itu. Nah, demikianlah kemahamisterian Allah, kerahasiaan Allah, maha misteri kegaiban Allah itu tidak bisa dipikirkan, tidak bisa didiskusikan, apalagi diperdebatkan. Ya, Allah itu begini atau begitu, itu tidak bisa diperdebatkan begitu. Yang didebatkan itu pasti konsep. Itu hanya pikiran manusianya saja itu. Yang satu menyatakan bahwa pikirannya begini, yang lain mengatakan pikirannya begini. Nah, mereka kemudian berdebat tentang pikiran mereka yang berbeda itu. Tetapi Allah sendiri tidak bisa dipikirkan, tidak bisa apalagi diperdebatkan, tetapi bisa dialami, bisa dirasakan. Ya. Bisa dialami perjumpaan atau dialami pertemuan kita dengan Tuhan, dan bisa dirasakan kehadiran Allah, itu bisa dirasakan. Nah, kemahamisterian Allah itu diungkapkan oleh orang Jawa dengan sangat baik sekali, yaitu bahwa Allah itu tan kena kinoyo ngopo, tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa dipikirkan, apalagi didiskusikan. Adoh tanpa wangenan, sedemikian jauh sehingga tidak terukur, cedak tanpa senggolan. Tetapi sebenarnya Allah itu demikian dekat, meskipun kita tidak bersentuhan, kita tidak bisa bersentuhan dengan Tuhan yang begitu dekat itu. Ya, ini yang pertama. Jadi kita harus menyadari bahwa ada perbedaan antara paham kita tentang Tuhan, pikiran kita tentang Tuhan Allah, keyakinan kita tentang Allah, konsep kita tentang Allah itu dengan yang sejati. Tuhan yang sejati atau Allah yang sejati itu berbeda dengan yang konsep kita, pikiran kita, paham kita, bahkan keyakinan kita. Sekali lagi, semua konsep, paham itu kita bangun oleh kita sendiri, meskipun sekali lagi itu berdasarkan kitab suci. Tetapi yang sejati itu berbeda dengan yang kita pikirkan itu. Sekali lagi bahwa kita punya konsep itu penting, karena itu menjadi benih atau bibit untuk kita merasakan, mengalami, bertemu dengan yang sejati itu. Ya. Itu yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua, tadi saya sudah menyebutkan bahwa kemahamisterian Allah itu diungkapkan dengan sangat baik sekali oleh orang Jawa, yaitu bahwa Allah itu tan kena kinoyo ngopo, adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Allah itu tidak bisa dipikirkan, Tuhan itu tidak bisa dirumuskan, Tuhan Allah itu tidak bisa apalagi didiskusikan atau diperdebatkan, tetapi memang bisa dirasakan. Nah, oleh sebab itu semakin orang merasa tahu tentang Allah, siapapun juga itu, pemimpin agama atau siapapun juga, semakin dia merasa tahu bahwa Allah itu begini, Tuhan itu begitu, nah sebenarnya dia justru tidak tahu apa-apa tentang Tuhan itu. Yang dianggap dia tahu yang begini begitu itu sebenarnya bukan yang sejati tadi itu, tetapi itu adalah konsep yang dibangun oleh manusia, pikiran manusia, bahkan keyakinan manusia. Sekali lagi, meskipun itu dibangun dari kitab suci, tapi itu tetap saja itu sebagai pikiran manusia. Sementara Allah memang, atau Tuhan itu tadi itu
tan kena kinaya ngapa. Adoh tanpa wangenan, sedemikian jauhnya, dalam bahasa Inggris disebut dengan transcendent, sudah tinggi masih dibalik sana lagi, transcendent ya. Dan tetapi juga dekat, sedemikian dekat, namun kita tidak bersentuhan dengan Tuhan Allah itu. Sedemikian dekatnya sehingga kita bisa merasakan, bisa mengalami sebenarnya perjumpaan atau pertemuan kita dengan Tuhan itu. Nah, hal ketiga yang perlu kita bangun kesadaran kita adalah kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa bertemu dengan Tuhan itu kalau kita juga bersedia atau berani meninggalkan, memahami secara tepat, secara baik yang konsep-konsep kita itu, ya, paham kita, keyakinan kita itu yang kita bangun itu kita pahami. Kita pahami itu, bahwa sebenarnya ini memang berasal dari kitab suci, tetapi ini adalah bangunan pikiran saya sendiri atau bangunan pikiran dari pemimpin agama, dari bangunan dari diajarkan oleh ayah saya, diajarkan oleh komunitas saya, ditekankan oleh kelompok agama yang sama dengan saya itu menekankan bahwa begini dan begitu. Ya. Sehingga kemudian kita sadar bahwa sebenarnya ini adalah bangunan dari atau bentukan dari manusia, ya, bentukan dari manusia. Sehingga kalau kita mau ketemu dengan Tuhan yang sejati, maka kita juga berani untuk meninggalkan ini, melepaskan ini. Ini bisa digambarkan begini, saudara sekalian. Konsep keyakinan kita itu seperti perahu yang kita butuhkan untuk kita pergi ke pulau tertentu. Saya mau pergi ke pulau yang berada di seberang sana. Nah, saya menggunakan sampan atau perahu ini. Ya. Tetapi ketika sudah sampai di sana, maka perahu ini harus saya tinggalkan. Ya. Kalau tidak begitu, saya tetap berada dalam perahu. Maka ini harus saya tinggalkan dan saya masuk ke pulau itu sehingga saya sampai ke pulau itu. Demikianlah kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, konsep-konsep itu kemudian kita tinggalkan. Ya, kita lepaskan dan dengan demikian kita kemudian bertemu dengan Tuhan atau Allah yang sedang kita cari itu. Nah, bagaimana itu meninggalkan ini kemudian bisa bertemu dengan Tuhan itu hanya bisa terjadi kalau kita benar-benar damai, tenang. Oleh sebab itu di semua agama, ya, selalu saja ada ajakan untuk berada dalam keheningan, dalam ketenangan, damai. Damai itu, tenang itu tercapai kalau orang masuk dalam keheningan, berada dalam keheningan. Di sana kemudian kita seperti dihantar, ya, kita meninggalkan semua konsep-konsep kita dan kita dihantar untuk bertemu dengan Tuhan yang ilahi itu, Allah yang tidak kelihatan itu. Ya. Nah, bersyukur bahwa sebenarnya ketika kita mencari Tuhan, kita ingin bertemu dengan Tuhan, itu sebenarnya Tuhan sudah lebih dulu mencari kita. Tuhan itu sudah mendekat kepada kita untuk menemui kita dengan berbagai macam berkat atau gejala yang kita alami dalam hidup ini. Itu sebenarnya adalah bisikan-bisikan lembut dari Allah untuk menemui kita. Nah, jadi kalau kita berada dalam keheningan tadi itu, kita terasah kepekaan rasa kita, sehingga kemudian kita bisa merasakan kehadiran Allah, dan dengan demikian kita bertemu dengan Allah, atau berjumpa dengan Tuhan itu. Oleh sebab itu yang juga perlu kita sadari
hal lain yang perlu kita sadari adalah Tuhan Allah itu mesti ditemui di dalam hati. Ya. Kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan Allah di dalam hati, maka kita bisa bertemu dengan Tuhan Allah atau bertemu dengan Tuhan itu dimanapun juga. Di tempat ibadah kita bisa bertemu, di tempat ramai kita bisa bertemu, di tempat orang yang sedang marah kepada kita, pada saya tetap bisa bertemu dengan Tuhan. Ya. Tetapi kalau itu dibalik malah tidak terjadi. Kalau itu dibalik, saya mencari Tuhan di tempat ibadat tidak ketemu. Bisa terjadi tidak ketemu. Ya. Saya mencari Tuhan di mana itu tidak ketemu. Tapi kalau saya mencari Tuhan di dalam hati saya, dan kalau saya sudah ketemu dengan Tuhan di dalam hati saya, maka saya bisa bertemu dengan Tuhan dimanapun juga. Jangan dibalik. Kalau saya bertemu dengan Tuhan, berusaha bertemu dengan Tuhan di tempat-tempat tertentu, malah tidak ketemu. Entah di tempat suci atau di mana, malah tidak ketemu. Tapi harus ketemu di dalam hati. Nah, itu pernah diungkapkan dengan sebuah cerita atau kisah pendek begini. Pada suatu kali Tuhan bertanya kepada para malaikat gitu ya. Ini cerita ya. Di mana Tuhan harus bersembunyi supaya tidak direpotkan oleh manusia yang selalu dengan doa-doanya itu meminta ini dan meminta itu dan bahkan memaksa untuk begini, memaksa untuk begitu supaya Tuhan itu berpihak pada dirinya. Ada sepak bola, ada doa supaya menang. Nah, Tuhan berpihak kepada tim saya sehingga tim saya menang. Konflik agama berpihak, Tuhan diminta untuk berpihak pada ini supaya agama ini menang dan seterusnya. Ya. Hingga Tuhan merasa lelah untuk mendengarkan doa-doa itu. Di mana saya harus bersembunyi supaya tidak dicari oleh manusia lagi. Nah, ada yang usul, di atas gunung. Di atas gunung juga orang pergi ke sana. Di dalam lautan orang juga bisa pergi ke sana. Nah, kemudian itu bisa diperpanjang gitu, tetapi ada yang kemudian usul, di dalam hati Tuhan. Sebab orang itu tidak pernah, justru manusia itu tidak pernah mencari di dalam hatinya. Dia mencari apapun juga itu di tempat-tempat tertentu yang dianggap atau diperkirakan bisa menemukan hal yang bisa memuaskan keinginannya, tetapi tidak pernah orang pergi ke dalam hatinya untuk menemukan dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu kemudian Tuhan bersembunyi di dalam hati. Oleh sebab itu, ini kan cerita yang dipakai untuk mengajak, memotivasi orang supaya mencari Tuhan itu di dalam hati. Ya, masuklah ke dalam hati, kembalilah ke rumahmu sendiri, yaitu hatimu, dan semoga mendapat rahmat Allah, benar-benar bertemu dengan Tuhan ya, dalam kepekaan rasa akan kehadiran Allah, merasakan benar Allah yang hadir dalam hidup ini, yaitu dalam hati ini. Nah, kalau sudah ketemu begitu, dimanapun juga, di tempat ibadat, di pasar, tadi malah saya sebutkan, di tempat perkelahian, ketika orang sedang marah kepada saya tetap bisa bertemu dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam kemarahan yang sedang terjadi, dan kemarahan atau keramaian yang sedang terjadi terhadap diri saya. Ya. Nah, jadi sekali lagi Tuhan atau Allah itu memang maha misteri ya. Maha misteri itu tidak bisa dipikirkan, tetapi bisa dirasakan. Oleh sebab itu yang kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan, maka yang perlu terus-menerus kita asah adalah kepekaan rasa kita pada kehadiran Tuhan. Sebab sebenarnya Tuhan sudah mencari kita, sudah menemui, terus berusaha menemui kita, saya. Nah, sayanya yang perlu mengasah kepekaan supaya sadar benar bahwa Allah sedang menemui saya, bahwa Allah mencari saya. Nah, kalau saya juga mencari, kemudian ketemu.
Di mana itu? Dalam hati, dalam apa? Dalam keheningan. Nah, keheningan itu bagaimana? Keheningan itu memang bisa dilatih. Salah satu cara atau alat yang paling baik untuk melatih keheningan itu memang meditasi. Ya. Baik, terima kasih.